Shalom saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu. Kita bersyukur di pagi hari ini kesempatan sejenak kita boleh menyediakan diri dan waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang hidup, berfirmanlah Engkau saat ini bagi kami, Roh Kudus-Mu turun atas kami semua. Kami boleh mendengar, menyambut firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Wahyu pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 di bawah dua perikop, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya, pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitahukannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Demikian firman Tuhan untuk kita bersama pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, perenungan firman Tuhan ini saya memberikan tema atau judul Hidup Kudus. Bagi kita bersama, hidup kudus sebagai umat Tuhan menjadi hal yang utama dan yang pertama. Karena apa? Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kudus. Dan Dia sudah memanggil kita menjadi umat kudus milik kepunyaannya. Artinya seluruh kehidupan kita yang kita jalani juga ada dalam kekudusan itu. Saudaraku sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kita semua juga menjalani kehidupan kudus ketika kita masih diberikan kesempatan dalam dunia ini, bahkan juga menjaga hidup kudus itu sampai pada akhirnya dan menikmati janji keselamatan sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Bagian dari firman Tuhan kitab Wahyu ini bagaimana gambaran 144.000 orang yang dengan penuh sukacita, dengan ada nama baru di dahi mereka, mereka memuji Tuhan dengan nyanyian baru. Mereka juga diberikan tempat untuk memerintah bersama dengan
Allah pada saat itu karena mereka mengikuti Tuhan, anak domba itu dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat dalam ayat yang keempat, orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Kemudian juga dari dalam mulut mereka dalam ayat yang kelima, mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Mereka menikmati kemenangan di dalam Tuhan. Kepada mereka sudah tersedia kehidupan yang kekal itu. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, untuk hidup kudus, bagaimanakah kita mau untuk terus dapat hidup kudus sampai pada akhirnya, sampai pada penghakiman nantinya, bahkan juga sampai pada saatnya kita menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Panggilan untuk hidup kudus menjadi panggilan hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, kita dipanggil untuk melakukan yang kudus dan bukan yang cemar dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan. Perkara yang kita hadapi dalam dunia ini adalah karena dunia yang kita tempati adalah dunia yang sudah cemar, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya, mampukah kita hidup kudus? Bisakah kita hidup kudus sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah cemar ini? Saudaraku sekalian, karena hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, artinya Tuhan sudah memberikan kekudusan itu, sehingga kita bisa menjalani hidup kudus di sepanjang kehidupan kita selaku umatnya yang percaya. Bahkan kita melihat dalam pengalaman-pengalaman setiap orang yang mau hidup kudus dalam Tuhan. Sebuah cerita Nuh bersama dengan keluarganya. Karena arti kudus itu juga adalah sesuatu yang khusus, sesuatu yang terpisah, sesuatu yang membedakan hidup ini dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu kita sebagai orang yang percaya, orang yang mengenal Tuhan, kita pasti akan mampu, kita akan pasti bisa untuk terus hidup kudus di dalam Tuhan. Dalam perjanjian baru, hidup kudus itu juga menjadi sebuah proses yang terus-menerus, yang ada dalam hati, dalam pikiran setiap umat Tuhan, sehingga semuanya akan menjadi suci, bersih, pikirannya, bahkan juga dalam tindakan-tindakannya itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebelum tiba hari penghakiman itu, kita juga terus mau hidup kudus di dalam Tuhan. Dan menjadi peringatan bagi kita seperti apa yang kita lakukan agar kita terus mampu untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Dalam ayat yang ke-7, ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Kita mau hidup kudus, yang pertama adalah takutlah akan Allah. Jadi kita lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, muliakan Dia. Segala yang masih Tuhan percayakan atas hidup kita, apapun itu, termasuk kehidupan kita, jangan sia-siakan. Tetapi untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang ketiga adalah sembahlah Dia. Tidak ada yang lain tempat bagi kita selain di hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia di sepanjang kehidupan kita. Dan kita percaya sebagai orang-orang kudus umat Tuhan, maka kita bersama akan menyanyikan nyanyian baru, kita bersama akan menikmati janji Tuhan, nama yang baru yang diberikan, dan tidak dalam siksaan yang kekal atas hidup kita. Karena Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita selalu dengan firman-Nya.